Untuk meningkatkan usaha lebih maju, kita bagi dua laba bersih tersebut 60% untuk belanja kebutuhan rumah tangga, 40% digunakan sebagai tambahan modal usaha, terus kumpulkan setiap hari. Marketing keenam, menjamin usaha terus meningkat maju. Persoalan yang sering terjadi di masyarakat, banyak toko atau usaha yang sulit berkembang, jalan di tempat, bahkan terancam bangkrut. Mengapa demikian? Jawabannya adalah kebanyakan orang-orang hanya semangat ketika awal-awal mau buka usaha, namun mereka malas untuk melanjutkannya. Padahal jualannya laris, barang dagangannya pun banyak yang habis terjual. Pelanggannya pun banyak yang tanya mau beli barang tertentu, namun tidak tersedia. Intinya ketika barang habis, uangnya juga habis. Tidak ada modal untuk kulaan lagi. Lantas uangnya kemana? Jawaban yang tepat, barangkali keuangan tidak terkontrol, alias amburadul. Tonton terus video ini sampai habis dan subscribe sekarang. Karena di akhir video nanti saya akan kasih bonus tip bagaimana caranya mengontrol keuangan sederhana usaha kecil menengah agar bisnis terus berkembang menjadi maju. Lanjut, sebelum beranjak ke tip cara kontrol keuangan, sebaiknya kita bahas dulu bagaimana caranya agar kita terus semangat dalam membangun usaha untuk menjamin kemajuan bisnis Anda secara terus-menerus tanpa henti. Caranya yang pertama, tentukan tujuan buka usaha. Agar Anda memiliki semangat yang besar, coba diam sejenak lalu pikir secara sadar dan tanyakan pada diri Anda sebelum Anda melanjutkan usahanya. Apa sebenarnya tujuan Anda buka usaha? Apakah hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari? Seperti hanya memenuhi kebutuhan makan anak dan istri? Atau sebenarnya tujuan usaha Anda untuk memenuhi kebutuhan yang lebih dari sekedar makan? Seperti agar bisa membiayai kuliah anak-anak, mampu membeli mobil mewah, atau rumah. Hal ini sangat penting untuk dicatat karena tujuan ini sangat berpengaruh pada semangat dan besarnya tenaga, pikiran, modal keuangan yang akan Anda korbankan untuk mencapai keinginan tersebut. Ini yang menjadi mesin pendorong untuk semangat terus maju. Dengan adanya motor penggerak tersebut, secara otomatis pikiran akan terbuka. Semangat pun akan memuncak secara mendadak. Tanpa disadari akan menemukan solusi apapun yang Anda butuhkan untuk mewujudkan keinginan tersebut. Langkah kedua, lakukan peningkatan secara bertahap. Setelah Anda menentukan tujuannya, tip berikutnya adalah tingkatkan usaha Anda secara bertahap dan realistis. Jangan terlalu ambisi untuk kemajuan usaha yang sangat cepat yang tidak wajar. Misalkan ingin 1 bulan sekiranya meningkat drastis. Jangan. Hal ini dapat menimbulkan stres karena tantangannya jauh lebih besar daripada kemampuannya. Namun juga jangan terlalu lambat bergerak karena hal itu akan menyebabkan kebosanan. Intinya seimbangkan kemampuan Anda dengan tantangan yang akan Anda hadapi. Contoh, bulan ini rata-rata per minggu mampu kulaan sebesar 2 juta rupiah. Bulan depan coba perlahan ditingkatkan menjadi 3 juta rupiah. Dan begitu seterusnya secara bertahap. Jangan sampai terlalu tinggi. Contoh yang terlalu tinggi misalkan dari 2 juta ingin langsung 10 juta. Itu terlalu drastis. Bisa juga sih, namun itu sangat berat. Biasanya cepat capek dan stres. Jadi sebaiknya bertahap saja, perlahan tapi pasti. Karena pergerakan yang bertahap akan lebih memuluskan perjalanan Anda daripada terlalu drastis tinggi. Yang ketiga, penuhi tujuan hidup atau cita-cita Anda. Jika usaha Anda sudah berjalan dengan normal, sedikit demi sedikit mulai penuhi tujuan besar hidup Anda atau cita-cita Anda dengan cara menabung, deposito, atau investasi agar terlihat hasil perjuangan Anda selama ini. Hal ini akan lebih memberikan semangat energi yang luar biasa untuk kemajuan bisnis Anda menuju puncak kesuksesan. Semakin mampu Anda memenuhi tujuan hidup Anda, semakin pesat pula kemajuan yang akan Anda capai. Bonus tip, bagaimana cara mengontrol keuangan usaha sederhana? Anda harus paham hitungan dasar berbisnis.
Teori hitungan dasar yang sangat dasar dalam berbisnis adalah laba bersih sama dengan pendapatan dikurangi total biaya. Contoh, total pendapatan kotor sama dengan 1 juta. Total biaya termasuk uang kulaan sama dengan 750. Berapa laba bersihnya? Yaitu 1 juta dikurangi 750 ribu. Labanya sama dengan 250 ribu. Sesederhana ini. Jika sudah paham dasarnya, mari kita bahas bagaimana cara mengontrol keuangan usaha Anda. Tugas Anda yang pertama, pertahankan modal. Tugas utama dalam usaha adalah mempertahankan modal dulu sebelum berpikir kemajuan-kemajuan yang lain. Ini fondasinya. Ini yang sering diabaikan. Ini pekerjaan yang tidak mudah bagi pemula, apalagi bagi Anda yang sudah berkeluarga. Sangat berat mengatur keuangan dengan kebutuhan rumah tangga yang banyak dan kompleks. Cara yang paling gampang untuk mempertahankan modal pokok adalah menghitung laba bersih. Jadi, laba bersih inilah yang boleh Anda pakai untuk belanja kebutuhan hidup. Selain itu, wajib hukumnya diselamatkan dengan utuh 100%. Jangan sampai berkurang, apalagi habis. Lalu bagaimana caranya menghitung laba bersih toko dengan barang yang laku setiap hari? Saya contohkan usaha toko sembako. Catat barang yang laku apa saja dalam sehari dengan tabel sebagai berikut. Anda boleh hitung manual menggunakan kertas dan kalkulator. Atau bagi Anda yang bisa komputer, bisa menggunakan Excel. Itu lebih mudah, seperti ini. Di sini ada 4 kolom. Ada barang laku, harga kulaan, harga jual, dan laba bersih. Barang laku yang pertama, beras harga kulaan 50.000, harga jual 75.000. Gula pasir, kulaan 18.000, dijual 20.000. Minyak goreng 13.000, dijual 15.000. Dan seterusnya, sampai 30 item barang. Setelah selesai menulis daftar barang yang laku, harga kulaan dan harga jual, lalu sekarang kita hitung laba bersih dengan cara sama dengan harga jual dikurangi harga kulaan. Ketemu hasilnya 25.000. Kemudian kita tarik ke bawah agar semuanya bisa terhitung secara otomatis. Nah, keluar semua. Kemudian satu persatu kita jumlahkan. Dari harga kulaan kita blok semua ke bawah, kemudian klik auto sum, maka jumlahnya langsung keluar. Lakukan hal yang sama, blok, kemudian klik auto sum. Laba bersih, blok semua, kemudian klik auto sum. Maka ketemu hasilnya laba bersih sama dengan 92.500. 92.500 ini adalah laba bersih dalam satu hari. 92.500 inilah laba bersih yang boleh Anda gunakan untuk belanja rumah tangga dan peningkatan usaha. Sedangkan modal utama yang 278.500 wajib diputar, dibuat kulaan barang lagi, dan begitu seterusnya. Setelah Anda mampu mempertahankan modal, tip yang kedua adalah gunakan laba untuk meningkatkan kemajuan. Tadi kita sudah bisa menghasilkan laba bersih per hari 92.500. Untuk meningkatkan usaha lebih maju, kita bagi dua laba bersih tersebut. Misalkan, bagian yang pertama 60% sebesar 60.000 untuk belanja kebutuhan rumah tangga. Bagian yang kedua 40% digunakan sebagai tambahan modal usaha sebesar 42.500. Terus kumpulkan setiap hari. Jika rata-rata kita punya laba bersih setiap harinya 92.500, maka dalam satu bulan ketemu uang belanja 60.000 kali 30 sama dengan 1.800.000. Tambahan modal 42.500 kali 30 sama dengan 1.275.000. Itu laba bersih yang kita tambahkan ke peningkatan barang jualan. Terus konsisten lakukan cara ini dan tingkatkan terus. Percayalah,
Dalam 1 atau 2 tahun, tanpa terasa, usaha Anda pasti meningkat terus hingga mencapai puncak kesuksesan. Selamat mencoba, semoga sukses. Jika Anda suka video ini, silakan like, share, komen, subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Motufa Channel. See you in the next video.